Netizen, ketemu lagi nih sama Mimin. Di mana lagi kalau bukan di berita paling populer. Spesial buat Netizen, Mimin udah nyiapin 5 berita paling hot sepanjang hari ini. Sini ikutin Mimin sampai akhir ya. Berita populer hari ini dibuka dengan kabar duka. Penyanyi asal Irlandia, Sinéad O'Connor meninggal dunia di usia 56 tahun. Kabar duka ini juga telah dikonfirmasi oleh keluarganya. Tapi sayangnya nih Netizen, pihak keluarga tak mengungkap detail penyebab meninggalnya Sinéad O'Connor. Sinéad wafat setelah setahun kematian anaknya, Shane, karena bunuh diri. Kepergian Sinéad O'Connor juga menyisakan duka bagi musisi lainnya nih, seperti Bryan Adams hingga Conor McGregor. Selanjutnya ada kabar duka juga dari hiburan tanah air nih Netizen. Pesinetron sekaligus komedian Taufik Lala meninggal dunia. Kepergian Taufik Lala yang lebih dikenal dengan perannya sebagai Bapak TB ini cukup mendadak. Taufik Lala diduga mengalami serangan jantung saat pergi bersepeda. Putri Taufik Lala menjelaskan kronologi wafatnya sang ayah. Nggak tahu karena posisi lagi kerja. Jadi tadi baru dikasih tahu sama papa itu tadi pagi izin sama mama mau olahraga, naik sepeda terus main bola sama umbuhan. Nah setelah naik sepeda itu mama nyadar kalau lama banget nggak sampai rumah. Sampai akhirnya ada orang yang datang ke rumah bilang kalau nggak bilang kalau sudah meninggal ya, bilang lagi asam lambungnya naik untuk dibawa ke rumah sakit. Ada, itu ada riwayat asam lambung memang parah ya, agak parah. Sudah cukup kronis juga, sempat beberapa kali kambuh, cuma ya bisa teratasi gitu. Cuma mungkin karena ini dicampur juga sama naik sepeda ya, jadi saya juga kurang tahu karena juga ini beritanya juga tidak. Kita udahin dulu ya kabar dukanya, karena sekarang ada band Kotak yang udah mulai gerah sama sikap Posan Tobing nih. Melalui kuasa hukumnya, Kotak akhirnya somasi balik Posan Tobing. Antri CS menilai Posan tuh gak bisa klaim sepihak kepemilikan lagu Kotak yang dibuat bareng-bareng. Sebenarnya kita nggak kepengen gitu, apalagi dia itu pernah jadi bagian dari sejarahnya Kotak gitu. Cuman karena itulah yang paling disayangkan, kenapa hal ini nggak bisa diobrolin baik-baik di awal tuh itu. Dan akhirnya makin membesar narasinya, makin membesar konten-konten yang menyudutkan, ya akhirnya kami bersepakat untuk ya lanjutin aja, karena ini negara hukum, balik lagi negara hukum, ada hal-hal yang memang harus diuji di hukum, ya kami ngikut. Dan nambahin juga, kita juga ngeband secara legal kok gitu. Kita bermusik secara legal, kita menghibur banyak orang. Ya kan kita nggak ilegal ya. Dan kita menjalankan kegiatan hibur-menghibur ini juga saya rasa tidak ada kita melanggar hukum tuh tidak ada. Melanggar undang-undang pun juga tidak ada. Jadi kita sepakat bertiga, ya tetap mau. Anak Pingkan Mambo, Michelle Ashley mengungkap pengalamannya jadi korban pelecehan ayah tirinya. Ayah tiri Michelle Ashley yang merupakan suami kedua Pingkan Mambo sampai di penjara gara-gara pelecehan itu. Tapi walaupun suaminya di penjara dan ngelakuin pelecehan ke anaknya, ternyata nggak bikin Pingkan Mambo tuh mau bercerai loh Netizen. Kira-kira apa ya alasan Pingkan sampai pertahanin rumah tangganya? Masih dalam pernikahan, makanya yang bikin aku kurang nyaman tuh dan bikin ada masalah sama dia, karena abis kejadian pun, abis udah dilaporin dan masuk polisi, dia tetap dalam hubungan dan
nggak ada keputusan untuk cerai karena dia bilang alasannya sih agama. Sebenarnya aku kurang tahu juga sih, oke. tapi dari maminya bilang karena agama nggak boleh cerai gitu-gitu. Denny Caknan gak tinggal diam saat istrinya Bella Bonita dituding jadi simpanan pejabat. Tapi alih-alih emosi, Denny Caknan justru bijak banget loh ngerespon tudingan itu. Pelantun Ojo di Badingke ini dengan sarkas berharap fitnah itu bisa bikin netizen senang. Pengantin baru emang ada aja ya cobaannya, yang sabar aja ya Mas Denny. Itu dia berita paling populer hari ini. Kalau masih kurang, langsung aja ya buka insetlive.com Insetizen. Atau bisa juga download nih di aplikasi Inset Live di App Store dan juga Play Store. Mimin pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi besok. Bye-bye.